internasional. Next slide. Perdagangan internasional berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan yang dihadapi yang pertama ada ketimpangan daya saing, dan yang kedua fluktuasi harga komoditas, dan ketiga tekanan terhadap industri domestik. Kebijakan perdagangan berfungsi memastikan manfaat maksimal dan keterlibatan dalam pasar global. Next. Landasan teori atau teori klasis dan neoklasis, ada Adam Smith, itu dia mempromosikan produksi barang paling efisien, dan yang kedua ada David Ricardo, komparatif advantage, ada fokus pada sektor relatif efisien, dan yang ketiga ada Hecker Olin, faktor produksi atau tenaga kerja dan modal menentukan keunggulan komparatif. Next slide. Teori modern dan perspektif global, New Trade Theory, manfaat skala produksi dan diferensi produk, yang kedua ada Global Value Chain adalah atau GFC, nilai tambah produk tersebar di berbagai negara, dan yang ketiga peran penting inovasi teknologi dan perusahaan multinasional. Next slide. Proses perumusan kebijakan perdagangan, yang pertama ada identifikasi masalah dan tujuan. Pemerintah harus menentukan isu strategi seperti defisit perdagangan atau ketergantungan impor atau lemahnya daya saing ekspor. Dan yang kedua ada analisis data dan dampak. Tahapan ini melibatkan analisis statistik, model ekonomi, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan seperti asosiasi industri petani dan pelaku ekspor. Dan yang ketiga ada formulasi kebijakan. Pemerintah merancang instrumen kebijakan seperti tarif, kuota subsidi, ekspor, atau perjanjian perdagangan bebas, atau FTA. Dan yang keempat, ada implementasi dan evaluasi. Setelah diterapkan, kebijakan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan mencegah dampak negatif terhadap sektor tertentu. Next slide. Faktor yang mempengaruhi kebijakan, yang pertama ada faktor ekonomi, kondisi neraca perdagangan, nilai tukar, dan struktur industri menjadi dasar utama dalam penentuan arah kebijakan. Negara dengan defisit perdagangan cenderung mengambil langkah, sedangkan negara yang memiliki surplus biasanya lebih liberal dalam membuka pasar. Dan yang kedua ada faktor politik atau hubungan diplomasi dan tekanan kelompok kepentingan. Kebijakan perdagangan seringkali tidak terlepas dari pertimbangan politik, hubungan diplomatik, stabilitas regional, dan tekanan dari kelompok kepentingan domestik dapat memengaruhi arah kebijakan. Contohnya, negosiasi perjanjian dagang bilateral dapat digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi. Dan yang ketiga ada faktor sosial, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Isu keberlanjutan dalam kesejahteraan sosial juga menjadi pertimbangan penting. Kebijakan perdagangan yang terlalu liberal dapat meningkatkan ketimpangan sosial, sementara kebijakan yang terlalu protektif dapat menghambat inovasi dan efisien. Next slide. Strategi dalam pengurusan kebijakan yang pertama, diversitas ekspor produk bernilai tambah tinggi. Mengurangi ketergantungan pada komunitas tertentu dengan mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi. Dan yang kedua ada
perdagangan daya saing industri melalui kebijakan industri dan investasi pada riset serta teknologi. Dan yang ketiga ada negosiasi perjanjian dagang yang seimbang, menjaga kepentingan nasional sambil memperluas akses pasar global. Dan yang keempat ada perlindungan sektor yang terukur, melindungi sektor strategis tanpa menimbulkan distribusi pasar yang besar. Dan yang terakhir ada pemanfaatan diplomasi ekonomi, menjadikan perdagangan sebagai instrumen untuk memperkuat posisi politik dan ekonomi negara. Next slide. Diplomasi terhadap perekonomian nasional yang pertama, peningkatan ekspor, peningkatan ekspor dan devisa, lapangan kerja baru, peningkatan daya saing nasional, dan risikonya ketimpangan ekonomi, deindustrialisasi, krisis global, dan solusinya dukungan bagi IKM, pelatihan tenaga kerja, dan insentif inovasi. Next slide. Kesimpulannya, kebijakan perdagangan internasional berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tuntunan global di era globalisasi. Agar efektif, kebijakan ini harus berbasis data, adaptif, dan terkoordinasi lintas sektor. Pemerintah perlu memperhatikan faktor ekonomi, politik, dan sosial dalam proses perumusan kebijakan agar hasilnya mampu meningkatkan daya saing nasional, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ekspor dan devisa. Meskipun terdapat risiko seperti ketimpangan ekonomi dan tekanan global, kebijakan yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusif dan berkelanjutan melalui dukungan terhadap industri kecil menengah, inovasi, serta diplomasi ekonomi yang strategis. Sekian dari saya kembalikan ke Ibu dosen.
Silakan dilanjut untuk tanya jawab ya. Baik, Ibu. Tulis di grup WhatsApp sudah masuk nih. 1 dari Maria, 2 dari Gilbert, 3 dari Gareth, 4 dari Eva. Oke, 4 ya. Kita tunggu 2 penanya atau silakan untuk Kesha menjawab. Silakan dipilih. Yang wajib masuk 6, tapi yang Yang jawab 3 kok, Ibu. 3 saja ya, supaya bergantian dengan friend ini ya, teman Friendly nanti sebentar kan Friendly juga presentasi soalnya. Jadi 3 saja untuk langsung dijawab, 3 dijawabnya nanti di makalah saja yang dikumpulkan ya untuk UAS. Karena kan harus bergantian dengan Friendly. Ya, masih Baik, Ibu. Yang Hmm? pertama saya akan menjawabkan pertanyaan dari teman Kalista dengan bunyi pertanyaan, apa dampak paling signifikan dari kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap keberlangsungan IKM dan langkah apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk meminimalkan kerugian sektor tersebut. Dampak paling signifikan liberalisasi perdagangan terhadap IKM yaitu ketika perdagangan dibuka lebar barang dari luar negeri yang sering memiliki harga lebih murah, kualitas stabil, dan produk massal masuk ke pasar Indonesia. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk meminimalkan kerugian IKM yang pertama melindungi IKM melalui regulasi, penetapan standar kualitas untuk produk impor agar tidak merusak pasar domestik, kebijakan anti-dumping bila terjadi impor dengan harga sangat murah yang merugikan IKM, dan yang kedua meningkatkan daya saing IKM, bantuan teknologi, mesin atau digitalisasi produk modern, dan yang kedua juga ada pelatihan manajemen, pemasaran, dan inovasi produk. Dan yang ketiga, mempermudah akses pemodalan. Kredit berbunga rendah, misalnya KUR, atau dana hibah atau insentif untuk ekspor dan inovasi. Apakah teman Kalisa dapat menerimanya? Baik, jawaban dapat dipahami dan menjawab poin-poinnya yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari teman Gareth dengan bunyi pertanyaan, apa saja instrumen kebijakan perdagangan internasional yang paling umum digunakan oleh pemerintah suatu negara? Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor, tujuannya melindungi industri dalam negeri, dan yang kedua menambahkan pendapatan negara, dan yang ketiga membuat produk impor menjadi lebih mahal sehingga daya saing produk lokal meningkat. Dan yang kedua ada kuota impor. Kuota adalah batas jumlah barang yang boleh diimpor digunakan untuk mengontrol volume barang dari luar dan melindungi produsen domestik dari banjir impor. Dan yang ketiga subsidi. Subsidi diberikan kepada produsen lokal baru bantuan dana, keringanan pajak, potongan harga bahan baku atau gitu. Jadi produk lokal dapat bersaing dengan produk luar negeri. Apakah teman Kare dapat menerimanya? langsung saja, lanjut saja. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman Eva Chandra Wulandari dengan bunyi pertanyaan, bagaimana pemerintah mengevaluasi keberhasilan kebijakan perdagangan internasional? Pemerintah biasanya menilai keberhasilan kebijakan perdagangan melalui yang pertama
pertumbuhan ekspor dan impor, yaitu meningkatkan nilai dan volume ekspor, menunjukkan kebijakan berhasil membuka pasar baru dan meningkatkan daya saing produk lokal, sama keseimbangan impor atau yang tidak berlebihan, menunjukkan struktur perdagangan yang sehat. Dan yang kedua, perbaikan neraca perdagangan. Pemerintah melihat apakah kebijakan tersebut dapat mengurangi defisit perdagangan atau meningkatkan surplus perdagangan. Neraca perdagangan yang membaik dianggap sebagai hasil yang positif. Dan yang ketiga, dampak terhadap industri domestik. Penilaian dilakukan melalui pertumbuhan output industri, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan produktivitas dan inovasi. Inovasi jika industri lokal semakin kuat, berarti kebijakan berhasil. Dan yang keempat, tingkat daya saing nasional. Dari pangsa produk Indonesia di pasar internasional, kualitas produk lokal yang semakin baik, kemampuan bersaing dengan produk luar negeri, pemerintah bisa memakai indeks global seperti GCI atau GCI, dan yang kelima ada dampak terhadap PDB, pertumbuhan ekonomi. Ekspor yang meningkatkan biasanya memberi kontribusi besar pada PDB jika kebijakan perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menilai kebijakan tersebut efektif. Sekian dari saya, apakah teman Eva dapat menerima? Terima kasih atas Terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Oke, tolong beri kesimpulan ya atas 3 pertanyaan tersebut. Garis besarnya apa, Kesha, yang sudah masuk? Diberikan kesimpulan atas jawaban 3 pertanyaan itu menyangkut apa dan kaitannya dengan judul Anda apa, begitu. Dan itu menurut Anda ya, versi dari Anda selaku pemateri. Silakan. Ibu beri waktu, nanti kalau sudah langsung saja memberikan kesimpulan atau poin utama dari 3 penanya tersebut. Baik Ibu. Kesimpulan dari pertanyaan dari teman Eva yaitu pemerintah menilai keberhasilan kebijakan perdagangan internasional melalui kinerja ekspor, impor, perbaikan neraca perdagangan, dampak terhadap industri lokal, investasi asing, harga konsumen, hingga dampak sosial. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan tetap efektif dan bermanfaat bagi perekonomian. Kalau sudah selesai tanya jawab, diberikan kesimpulan, lalu Anda langsung tutup. Baik, sekian sesi diskusi. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Saya kembalikan untuk yang moderator atau sebagainya. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman caranya. Jadi di sini juga kalian berlatih public speaking, kalian berlatih bagaimana meeting profesional, karena besok meeting tuh dalam tim kecil dan langsung dengan supervisor Anda di tim, dengan tim leader Anda. Jadi kurang lebih seperti itu dinamika dalam bekerja nanti di dunia yang nyata. Baik, terima kasih. Bisa di-close, share screen-nya. Kita lanjutkan ke Friendly. Apakah Friendly sudah siap? Silakan. Kalau sudah siap langsung di-share screen saja.
Nanti Ibu akan berikan kesimpulan penguatan materi di akhir ya, setelah teman-teman berdiskusi dan presentasi. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai manajemen pemasaran internasional. Uh, Latar belakang. Manajemen pemasaran internasional memainkan peran penting dalam lingkungan bisnis global saat ini yang memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka melampaui batas domestik dan masuk ke pasar baru. Salah satu faktor kunci dalam kesuksesan pemasaran internasional adalah pemahaman mendalam terhadap berbagai budaya, perilaku konsumen, dan tren pasar. Pemasaran internasional tidak sekedar memindahkan produk ke negara lain, tetapi mencakup proses memahami kebutuhan konsumen internasional, menyesuaikan produk dengan referensi budaya yang berbeda, menentukan strategi harga yang kompetitif, serta mengelola distribusi dan komunikasi pemasaran lintas negara. Uh, Kehadiran internet memberikan perubahan dalam segala hal, tidak hanya dalam lingkup negara maupun namun juga membawa perubahan di seluruh penjuru dunia. Pemasaran di internet saat ini cenderung telah menembus segala batas, baik tempat, waktu maupun orang. Dengan teknologi internet, lingkup pemasaran telah berkembang, bukan hanya sebagai sarana pemasaran produk, pelayanan maupun pemasaran yang bersifat statis, namun telah berubah menjadi pemasaran yang dinamis dan interaktif. Situs website perusahaan yang ada saat ini bukan hanya sekedar menyajikan informasi produk, namun telah berkembang sebagai sarana perusahaan dalam berkonsultasi, berdialog, mengirim email online, bahkan sebagai sarana media promosi, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara langsung dalam dunia bisnis. Yang berikut konsep dan faktor pemasaran internasional. Yang pertama konsep, manajemen pemasaran internasional adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran suatu perusahaan di luar negara asalnya. Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan dapat memasuki pasar global, bersaing secara efektif, dan memenuhi kebutuhan konsumen internasional, dan tetap mempertimbangkan perbedaan budaya, ekonomi, hukum, serta persaingan di tiap negara. Dalam lingkungan bisnis modern yang ditandai dengan oleh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan kemudahan transportasi, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengandalkan pasar domestik. Mereka perlu memperluas jangkauan ke pasar internasional untuk meningkatkan pertumbuhan, memperbesar pangsa pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, faktor. 5 faktor pengaruh pemasaran internasional yang mendorong sebuah perusahaan domestik, yaitu kejenuhan pasar domestik atau domestic market saturation. Yang kedua, persaingan atau competition, peluang-peluang pasar, market opportunities, kurva pengalaman yang tajam, share experience curve, dan posisi pasar ceruk, niche market position, menurut Kristanto. Nah, yang pertama itu kejenuhan pasar domestik atau domestic market saturation. Ketika pasar domestik telah mencapai titik jenuh, pertumbuhan penjualan melambat atau terhenti. Hal ini memaksa perusahaan mencari pasar baru di luar negeri untuk menjaga pertumbuhan dan profitabilitas. Yang kedua, persaingan. Tingkat persaingan yang ketat di pasar domestik, baik dari persaingan lokal maupun multinasional, dapat menaikkan margin keuntungan. Perusahaan makin mencari pasar internasional di mana persaingan lebih rendah atau di mana keunggulan kompetitif mereka lebih dihargai. Yang ketiga, peluang-peluang pasar. Perusahaan mungkin mengidentifikasi adanya permintaan yang belum terpenuhi atau segmen pasar yang menguntungkan di negara lain yang tidak tersedia atau sudah jenuh di pasar domestik mereka. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Dengan beroperasi dalam skala global, perusahaan dapat memproduksi dalam volume yang lebih besar,
dan bergerak lebih cepat di sepanjang kurva pengalaman. Hal ini mengarah pada perusahaan penurunan biaya produksi per unit yang signifikan, memberikan keunggulan biaya yang sulit ditiru oleh pesaing domestik. Yang kelima, posisi pasar ceruk. Pasifik mungkin menemukan bahwa pasar domestik memasuki pasar pelanggan yang cukup besar di berbagai negara untuk mencapai skala ekonomi. Nah, faktor-faktor ini baik secara individu maupun gabungan seringkali bertindak sebagai katalisator kuat yang mendorong perusahaan untuk beralih dari fokus domestik murni ke strategi pemasaran yang lebih global. Nah, ini metode yang digunakan dalam ajuran itu yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, fokusnya itu menjelaskan analisa faktor perubahan dalam bisnis sehingga muncul produk revolusio. Yang kedua, untuk menjelaskan penerapan strategi segmentasi, targeting, dan positioning produk revolusio pada PT Beyond Intermedia. Nah, adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu yang pertama analisa faktor perubahan dalam bisnis sehingga muncul produk revolusio. Yang pertama itu customer. Customer di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu extra value. Di PT Beyond Intermedia dalam upaya menciptakan produk revolusi memperhatikan faktor customer sebagai landasan inovasi produk barunya. Perusahaan ini berupaya dalam menciptakan extra value bagi customer melalui produk revolusi. Yang kedua, experience. Revenue stream atau aliran pendapatan yang baru mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional dan dapat meningkatkan market exposure. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh pihak PT Intermedia maupun pengguna produk Revolusio, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Revolusio, manfaat bisnis yang bisa diperoleh adalah dapat meningkatkan pangsa pasar serta menurunkan biaya jangkauan. Yang ketiga, expert information. Seiring dengan kemajuan teknologi yang ada, customer dalam menggunakan suatu produk menuntut adanya kemudahan dalam hal informasi atau dikenal dengan istilah information. Desain produk yang user friendly atau mudah dipahami pengguna ditambah dengan adanya penjelasan tutorial yang mudah dipahami menjadi salah satu faktor terpenting dalam hal expert information yang ada dalam produk Revolusio. Yang keempat, electronic solution. Pemberian layanan pada solusi elektronik maupun electronic solution merupakan faktor yang sangat penting saat ini, mengingat mayoritas semua akses informasi yang dapat dijangkau dengan media elektronik baik melalui telepon kabel, handphone, tablet maupun laptop. Yang kelima, empowerment. Perubahan pola pikir konsumen pada era saat ini dalam merubah sudut pandang konsumen yang pasif menjadi konsumen yang selalu ingin dilibatkan peran aktifnya dalam suatu produk. Yang kedua, company. Perusahaan merupakan salah satu faktor utama dalam yang dilandasi terjadinya perubahan. Perubahan yang dilandasi oleh faktor perusahaan menunjukkan hasil bahwa perusahaan melakukan perubahan dalam hal pengembangan layanan produk yang sudah ada sebelumnya. Revolusio hadir sebagai produk yang masih berhubungan dengan produk sebelumnya. Berdasarkan customer feedback perusahaan agar perusahaan dapat terus dimiliki keberlangsungan dalam siklus bisnisnya. Yang kedua, competition. Yang ketiga, competition. Faktor perusahaan yang telah dibahas sebelumnya seringkali berhubungan faktor kompetisi. Sulitnya kompetisi inti dan keunggulan kompetitif membuat perusahaan harus lebih cermat dalam mencari solusi atau permasalahan yang ada untuk memenangkan kompetisi. Yang keempat, kalau collaborators. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh
PT Beyond Intermedia melalui produk Revolusio. Revolusio adalah produk yang berusaha menciptakan semangat kolaborasi di dalamnya. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa PT Beyond Intermedia, langkah pertama ingin melakukan cara dengan menetapkan pelaku bisnis untuk berkolaborasi dan menciptakan iklim e-bisnis melalui digital marketing. Yang kelima, change. Faktor perubahan yang signifikan dan melandasi terciptanya produk Revolusio adalah faktor ekonomi dan teknologi. PT Beyond Intermedia turut mewujudkan perannya dalam menciptakan ekonomi digital melalui fitur transaksi dan Revolusio yang menggunakan sistem poin. Yang berikutnya itu hasil penerapan strategi STP. Ada 3. Yang pertama itu segmentasi. Segmentasi pasar merupakan salah satu faktor penting perusahaan dalam memetakan pasar yang akan dituju dalam melakukan pemasaran produk. PT Beyond Intermedia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ICT baru saja menciptakan inovasi produk Revolusio. Produk ini merupakan software di pelayanan digital marketing yang dirancang bukan hanya dalam pasar negeri, namun juga di pasar luar negeri. Yang ketiga, targeting. Berdasarkan segmentasi yang telah dijabarkan oleh perusahaan PT Beyond Intermedia dalam melakukan pemasaran internasional, produk Revolusio melakukan penerapan strategi targeting pada produk pada target pelaku bisnis. Pertimbangan ini didasarkan pada produk yang diciptakan secara khusus untuk pelaku bisnis dan hal membantu mereka membuat website hingga melakukan monitoring bisnis secara otomatis. Yang ketiga, positioning. Positioning yang ingin PT Beyond Intermedia ciptakan adalah all-in-one digital business. Pemikiran ini didukung oleh konsep yang diberikan IT expert bahwa pelanggan yang dalam tahap belum memiliki website hingga memiliki website dan tahap untuk mengenalkan kepada orang lain maupun ketika bisnis sudah jalan, masing-masing memiliki tools dari awal hingga akhir, sehingga jurnal website dari awal hingga akhir dapat diketahui dengan mudah dan praktis oleh suatu tools. Terakhir, kesimpulan. Ada 2 kesimpulan dari hasil yang telah dijelaskan. Yang pertama itu faktor perubahan dalam bisnis sehingga muncul produk Revolusio. Yang pertama itu customer. Produk Revolusio menawarkan 5 nilai utama. Yang pertama, extra value berupa integrated system, automatic digital marketing, fitur drag and drop, lead information, serta SMS dan email broadcast. Yang kedua, experience yang diberikan adalah kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang menjalankan proses marketing melalui sistem automasi. Yang ketiga, expert information disediakan melalui tutorial berbentuk cerita dan workshop penggunaan produk. Yang keempat, electronic solution hadir melalui integrasi software dan hardware dalam satu kesatuan, sehingga pengguna tidak perlu memakai software terpisah. Yang kelima, empowerment dilakukan melalui pemberdayaan antar sektor dalam produk Revolusio. Yang kedua itu company. Dalam memahami dinamika bisnis, perusahaan memahami bahwa setiap feedback dan kebutuhan customer merupakan salah satu alasan mengapa perusahaan melakukan perubahan dan menciptakan produk Revolusio. Yang ketiga, competition. Persaingan yang semakin beragam menuntut perusahaan melakukan kompetisi dengan cara yang tidak banyak dilakukan oleh kompetitor. Yang keempat, collaboration. Semangat kolaborasi ditanamkan sejak awal pada produk Revolusio. Produk ini berusaha menggabungkan banyak sektor dalam perkembangan produk maupun penggunaan produk, sehingga diharapkan produk ini akan mampu menciptakan sebuah kondisi help user, dan bukan lagi menentukan prinsip bahwa setiap pelanggan akan dilayani hanya dengan bantuan perusahaan. Kelima, change. Perubahan yang beragam menuntut perusahaan untuk terus maju dengan produk inovasi. Salah satu faktor perubahan yang secara signifikan mempengaruhi perubahan adalah faktor ekonomi dan teknologi.
Yang kedua itu penerapan strategi STP. Yang terbaik menjadi tiga. Pertama itu segmentasi produk revolusi ditujukan kepada pemilik bisnis berusia 25 tahun maupun di atas 25 tahun yang siap untuk melakukan bisnis go online di era digital dengan segmentasi pasar pada wilayah Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga, targeting. Berdasarkan segmentasi yang telah dijabarkan oleh perusahaan, PTBN Intermedia dalam melakukan pemasaran internasional pada produk revolusi melakukan penerapan strategi targeting pada pada target pelaku bisnis. Dan yang terakhir, positioning. Yang ingin dilakukan PT Beyond Intermedia adalah menciptakan all-in-one digital business. Demikian presentasi dari saya. Apakah ada tambahan dari Ibu dosen dan pertanyaan dari teman-teman? Baik, terima kasih Friendly. Silakan dilanjut. Pertanyaan untuk Friendly dibuka. Oh ya, tadi lupa ya. Pilih 3 saja ya, Friendly. Tapi tolong ditampilkan di PowerPoint-nya Friendly ya. Yang pertanyaan yang akan dijawab ya. Baik, Ibu. Tampilkan PPT-nya. Slide yang ada pertanyaan teman yang akan Friendly jawab. Silakan di-share. Oke, baik Ibu di sini saya akan menjawab. Bisa diperbesar. Klik tampilkan tuh sebelahnya bagikan. Ya, tampilkan. Klik. Yang kiri layar penuh. Kalau tidak bisa, persennya dibesarkan saja. Persentase yang di bawah tuh. Ya, tampilkan. Ya, oke. Kan jadi terlihat ya. Silakan. Oke, baik Ibu di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama dari teman Gareth Alfredo Base dengan pertanyaan, bagaimana perusahaan dapat memilih saluran distribusi yang efektif untuk menjangkau konsumen di pasar internasional? Perusahaan dapat memilih perusahaan distributif yang efektif untuk menjangkau konsumen di pasar internasional itu dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama itu menganalisis karakteristik pasar sasaran. Setiap negara memiliki perilaku konsumen, infrastruktur, dan preferensi belanja yang berbeda-beda. Maka perusahaan perlu memahami apakah konsumen percaya pada toko fisik atau platform online, dan daya beli dan kebiasaan membeli dari konsumen. Yang kedua, mengevaluasi regulasi perdagangan dan logistik negara tujuan. Aturan bea masuk, pembatasan produk, standar keamanan dan sistem logistik sangat berpengaruh. Maka eh, oleh oleh sebab itu perusahaan harus mematuhi ketentuan hukum setempat, memastikan produk sampai tepat waktu dan aman, dan meminimalkan biaya logistik internasional. Yang ketiga, memanfaatkan mitra lokal. Uh, Perusahaan harus mencari agen atau distributor yang berada di negara lain agar dapat memberikan akses cepat ke jaringan Intel
dan memahami budaya dan kebiasaan konsumen. Demikian jawaban dari saya. Di sini saya akan lanjut ke pertanyaan kedua dari teman Kesha Manuain. Dan pertanyaan, mengapa pemahaman budaya dan perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran internasional? Nah, pemahaman budaya dan perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran internasional karena ada beberapa aspek. Yang pertama, budaya menentukan preferensi produk. Setiap negara memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang membentuk preferensi konsumen. Contohnya itu yaitu rasa makanan, warna keemasan, ukuran produk hingga simbol tertentu dapat diterima di suatu negara, tetapi dapat ditolak di negara lain. Yang kedua, mencegah kesalahan komunikasi pemasaran. Bahasa, simbol, dan humor berbeda di setiap negara. Kesalahan penerjemahan atau penggunaan simbol yang salah dapat menurunkan citra merek. Citra merek menyinggung konsumen dan dapat membuat pesan pemasaran tidak dapat dipahami dengan benar. Yang ketiga, memahami strategi harga dan nilai yang dianggap penting. Budaya mempengaruhi persepsi konsumen mengenai apakah harga lebih murah atau dan kualitas tinggi, apakah mereka menyukai diskon, dan sensitif terhadap status sosial yang ditunjukkan melalui produk. Nah, strategi penetapan harga harus disesuaikan agar sesuai dengan nilai dan ekspektasi lokal. Yang keempat, menentukan cara konsumen berbelanja. Perilaku konsumen berbeda-beda, oleh sebab itu perusahaan harus memahami pola belanja konsumen di tempat produk mereka berada. Yang kelima, memahami menciptakan pengalaman pelanggan yang sesuai konteks lokal, yaitu seperti standar layanan, cara pelanggan ingin diperlakukan, dan tingkat formalitas komunikasi. Demikian jawaban dari saya. Uh, Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari teman Maria Stefani Kalistabella Denalei. Dan pertanyaan, mengapa penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dianggap tepat untuk menganalisis program bisnis pada produk Revoluzio? Nah, ini mengapa itu penelitian deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif dianggap tepat untuk kami menganalisis perubahan bisnis pada produk Revoluzio itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu mengukur perubahan secara objektif. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti mengumpulkan data numerik, misalnya penjualan, jumlah pengguna, dan biaya produksi. Data ini dapat membantu memetakan perubahan bisnis secara terukur. Yang kedua, mengidentifikasi pola dan tren. Dengan metode deskriptif, peneliti dapat menggambarkan tren perubahan pada produk Revoluzio. Yang ketiga, cocok untuk menggambarkan fenomena apa adanya. Penelitian deskriptif tidak berupaya menjelaskan sebab akibat secara mendalam, tetapi fokus pada apa yang akan terjadi. Yang keempat, data dapat dianalisis dengan teknik statistik sederhana. Hal ini yang menjadikan praktis dan reliable untuk mengevaluasi kondisi produk Revolusi secara menyeluruh. Demikian jawaban dari saya. Apakah ada tambahan dari Ibu dosen? Saya persilakan. Silakan disimpulkan dari ketiga pertanyaan, poin utamanya apa dan apa kaitannya dengan judul Anda yang Anda presentasikan, topik yang Anda presentasikan ya, pemasaran internasional.
Setelah Anda simpulkan baru ditutup ya. Itu sudah otomatis. Jadi jangan dikembalikan ke moderator dulu. Anda simpulkan bahwa pertanyaan ini poinnya adalah ini, dari ketiga kaitannya seperti ini, sehingga artinya begini. Dan saya rasa cukup kok materi yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kembali. Begitu. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari ketiga pertanyaan tersebut, yaitu uh, pemahaman terhadap pasar internasional memerlukan analisis yang terukur, strategi distribusi yang tepat, dan sensitivitas terhadap produk lokal. Uh, Penelitian deskriptif berpendekatan kualitatif penting untuk melihat perubahan bisnis secara objektif, sehingga perusahaan mengetahui arah perkembangan pada produk revolusi. Dalam memperluas pasar, perusahaan harus memilih saluran distribusi yang paling sesuai dengan regulasi, infrastruktur, dan karakter konsumen di negara tujuan. Selain itu, keberhasilan pemasaran internasional sangat bergantung pada pemahaman budaya dan perilaku konsumen, karena faktor ini menentukan bagaimana produk, komunikasi, dan layanan harus disesuaikan. Uh, Demikian kesimpulan dari saya, uh, dan sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Nah, gitu dong. Oke, terima kasih Friendly. Baik teman-teman semua, mungkin di stop share ya. Revolusio itu produk apa sih Friendly? Jualan apa sih sebenarnya produk Revolusio itu? Software, Ibu. Software ya. Dia basisnya ada di mana sih? Kota apa dia? Di kota mana ini produsennya? Ada infonya? Di kota mana Friendly? Ada info atau tidak? Friendly, ini ya freeze ya? Sinyalnya hilang. Tunggu. Oke, teman-teman, kita langsung saja penguatan materi sekaligus Ibu simpulkan ya di sini. Di Friendly hilang lagi. Pantesan tadi suaranya tidak terdengar. Ini untuk presentasinya kita stop di. Ya, jadi untuk melindungi industri domestik dalam negeri sehingga perlu membuat aturan kebijakan atau aturan sesuatu yang harus ditaati oleh para pelaku bisnis yang ingin melakukan ekspor impor ya, supaya Indonesia ini aman ketika berdagang, tidak dibohongi, tidak disalahgunakan aturannya gitu ya. Lalu yang berikutnya, kenapa perlu ada aturan berdagang gitu loh dalam internasional bisnis? Karena dalam barang itu perlu diatur ya, selain melindungi negara, barang itu perlu diatur. Kenapa barang yang dijual beli itu diatur? Kalau nggak diatur ya kita bisa jualan ganja seenaknya, kita bisa jualan narkoba seenaknya, ya mohon maaf gitu ya. Kita bisa jualan barang ilegal, senjata api gitu ya. Memangnya ada Bu negara lain yang jualan begitu? Ada, tapi kan
negara kita sebagai contoh tidak melakukan itu gitu. Sehingga ada kebijakan khusus Indonesia tidak boleh jual beli senjata api gitu. Nah, yang negara mana Bu yang boleh yang melakukan itu? Ya, kita bisa katakan Rusia, Korea Utara itu jualannya nuklir, senjata ini ya untuk perang, kekuatan militer gitu yang kalian lihat di televisi tiap hari berperang itu, mereka ya pendapatannya dari jualan senjata api gitu ya. Nah, itu tidak boleh di Indonesia sehingga perlu ada kebijakan perdagangan internasional khusus Indonesia itu mengatur arus barang dan jasa. Tuh, termasuk jasa ya, tidak boleh jualan itu tadi ya kasino, judi misalnya. Indonesia kan melarang ya. Kalau Las Vegas Amerika tidak ya, ya friendly ya Gilbert. Kalau Bu, saya punya usaha klub Bu, klub malam kayak di Las Vegas Bu gitu. Bisa, tapi di Amerika Serikat kebijakan perdagangan mereka boleh gitu. Kita nggak boleh. Sudah ada yang mengatur itu. Gitu ya. Sehingga itu menjadi aturan yang harus diikuti ya. Yang berikutnya, kenapa harus bikin aturan perdagangan internasional? Ibu jelasinnya ini ya, santai saja ya, karena sambil teman-teman ada pemahaman pelan-pelan. Ya, nanti baru masuk bentuknya apa saja sih, gitu. Bentuk apa aja gitu. Aturannya bentuknya apa. Gitu ya. Ini kan kita baru bicara mengapa. Why there is some customs rules ya for business internasional. Kenapa harus ada aturan main gitu? Dan bentuk aturan mainnya apa yang kalian lihat di layar? Bentuknya macam-macam. Ada kebijakan tarif dan lain sebagainya. Tapi mengapa harus seperti itu? Yang pertama yang harus dipahami adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Kedua, untuk mengatur jual beli barang dan jasanya tidak boleh sembarangan karena setiap negara punya filosofi, punya panutan, punya nilai. Masyarakat kita kan sangat ketimuran ya, nggak bisa jual beli narkoba seenaknya gitu. Kalau di Amerika boleh, kok anak kecil tuh bisa beli senjata api di warung gitu, boleh, kita nggak bisa ya. Berikutnya daya saing nasional kita tidak tertinggal dengan negara tetangga. Kenapa harus ada aturan? Misalnya kita mau jualan bahan tambang gitu, boleh nggak sih Bu, saya punya paman dia pengusaha batu bara, kita diminta untuk ekspor. Boleh, tapi ada aturannya ternyata Indonesia, kebijakan perdagangan tidak boleh jual yang mentah, tapi sudah harus setengah jadi. Ya sudah dibuat briket yang nanti siap dipasarkan di Eropa untuk pendingin di restoran-restoran atau hotel. Horeca, istilah hotel, restoran, kafe di Amerika. Tidak boleh yang masih batu bara asli yang belum diolah gitu ya. Tidak. Itu aturan dari Indonesia, tidak boleh menjual barang mentah supaya nilai barangnya itu naik, daya saing kita juga naik. Ya, itu dia kenapa harus ada aturan. Itu untuk membuat bangsa Indonesia itu sejahtera. Jadi aturan yang ketat, kedisiplinan itu untuk membuat kita tuh menjadi orang atau bangsa yang berpikiran maju nantinya. Kan nggak ada sesuatu yang didapatkan tanpa rasa sakit, itu nggak ada. No pain, no gain. Kalau nggak sakit, nggak dapat apa-apa. Harus sakit, harus taat aturan gitu ya. Semua itu semata-mata untuk bangsa, untuk kesejahteraan kita semua. Selanjutnya harus dibuat aturan supaya ekonomi itu stabil, teman-teman. Itu ya, jangan sampai oke semuanya jualan tambang gitu kan nggak boleh. Nanti ada aturannya. Yang boleh ekspor itu tambang sekian persen saja. Yang dicatat di pemerintah pengusahanya itu sudah ada, tidak boleh nambah lagi misalnya. Ada, ada seperti itu, ada aturan ya. Karena habis nanti kita punya sumber daya alam mineral. Boleh yang lain yang masih belum diekspor nih terkait dengan hasil perkebunan. Hasil perkebunan nanti juga ada maksimalnya, tidak boleh hasil semuanya dibawa ke luar negeri. Untuk dalam negeri harus disisakan sekian persen. Nah, ini untuk menjaga kestabilan ekonomi, betul loh. Ya,
Terakhir, kenapa harus dibuat aturan? Ya, menurut teori-teori perdagangan klasik ya, banyak ya teorinya ini bisa dari Krugman, bisa dari Salvatore. Ya, kalau kalian mau cari jurnal tuh ada Salvatore. Di sini kenapa harus membuat aturan? Karena untuk beberapa hal tadi tujuannya sehingga kita buat aturannya kayak apa sih gitu loh. Kalau aturan seperti apa supaya bangsa ini sejahtera. Ya, aturan yang pertama Anda bisa lihat di layar yaitu tarif. Tarif, ya Anda lihat ya sebelah kiri, tarif yang pertama itu adalah pajak sebenarnya. Itu adalah pajak. Tarif ini adalah pajak yang dikenakan atas barang impor. Jadi ada barang yang kita masukkan dari Amerika atau dari Cina masuk ke Indonesia. Kayak yang dijual di Shopee, di live TikTok gitu kan. Tas, topi, barang fashion lah. Sepatu, sandal, perfume dari China gitu ya. Nah, di sini dikenakan pajak. Tujuannya supaya barang dari dalam negeri yang kategori serupa fashion kita tidak jatuh, tidak kalah saing secara harga gitu loh, supaya produk kita lebih murah. Nah, anehnya malah produk dari luar ini terakhir yang muncul malah lebih murah. Apakah tidak ada kebijakan pajak gitu ya? Jangan-jangan kebijakan pajaknya kurang ketat ya. Nah, kenapa harus ada kebijakan pajak untuk barang impor? Ini untuk melindungi industri dalam negeri. Ini ada teorinya dari Krugman ya, Paul Krugman gitu ya di tahun 2009. Nah, ini paling klasik. Jadi aturan main paling sederhana dari semua negara untuk melindungi barang dagangan dalam negeri itu dengan menetapkan biaya tambahan di barang yang akan masuk dari luar negeri ke dalam negeri ya. Berikutnya di sini ada disebut dengan instrumen kedua, kalian bisa lihat di layar, selain pajak impor itu ada kuota impor. Ini adalah pembatasan jumlah barang gitu. Kalian misalnya mau jualan pakaian dari Thailand yang cewek-cewek biasanya ya, mau buka butik. Kalau di Jogja itu pakaian Thailand lagi laris ya, pakaian-pakaian yang unyu-unyu untuk dijual di distro-distro di Jogja itu laris, pakaian dari Thailand murah-murah. Nah, itu ada batasnya. Kita tidak boleh impor berapa koli misalnya 2 kontainer. Tidak, satu pedagang maksimal hanya 1 kontainer untuk 6 bulan. Nah, misalnya seperti itu ya. Ada batas maksimum barang yang dimasukkan untuk ke Indonesia. Itu ada aturannya, ada teori ahlinya, ada Bakwati, itu ada teorinya. Nah, ini lebih ketat ya dibandingkan dengan harga pajak. Nah, ini yang lebih ampuh lagi ya, gitu. Biasanya di sini cukup ya, cukup bisa melindungi dalam negeri karena tidak membanjiri produk-produk serupa yang kita sudah produksi. Itu kira-kira ya. Ini tadi yang ngechat kenapa tuh? Oh, Garet. Oke, kita lanjut ya. Ada instrumen berikutnya subsidi ekspor. Nah, subsidi ekspor ini bentuknya adalah kucuran dana atau kita sebut bantuan finansial pemerintah gitu ya untuk daya saing ekspor. Jadi kalau Anda seorang eksportir ingin menjual barang ke luar negeri, Anda dapat bantuan dana dari pemerintah, misalnya bantuan untuk promosi atau mengirimkan barang gitu ya. Nah, di sini bisa menjadi salah satu kekuatan domestik kita. Nah, berikutnya lagi aturan main untuk perdagangan itu disebut dengan larangan mengimpor, yaitu embargo. Ya, itu istilahnya embargo itu di poin keempat, itu larangan impor, embargo. Akhir-akhir ini RB atau barang-barang fashion second hand, pre-love fashion dari daratan Asia dilarang ya, karena nanti akan merusak pasar distro dari Indonesia asli. Sehingga terakhir kemarin di embargo dilarang eh, mengimpor barang lagi dari Cina tentang barang second hand atau barang fashion ini ya yang bekas pakai yang masih bagus.
saya pernah cek ya, Mas, memang bagus-bagus di Kupang, banyakan dari Thailand, Vietnam, H&M, merek-merek terkenal yang ada di Jakarta ya, tapi kan mereka ini sudah dipakai sehingga nanti merusak distro-distro yang produksi asli ya dalam negeri. Nah, itu diembargo. Yang terakhir atau yang kelima ada standar teknis atau anti dumping atau bea cukai itu ya teman-teman. Ini juga bagian cara untuk mengendalikan perdagangan supaya stabil ya. Teknis dan regulasi ini ya biasa ya, ada aturan keamanan, aturan standar lingkungan. Misalnya saja dulu saya kerja di perusahaan Eropa, tetapi basisnya ada di Semarang. Dia menjual furniture dari kayu jati, itu pabriknya kita punya di Jepara, dan ada kayu oak ya, oak atau ini mahoni yang versi di negeri salju, itu kita pabriknya kalau dapat kayu oak itu ada di Rusia sama Vietnam. Kita ada 3 pabrik, Rusia, Vietnam, dan juga Jepara di Jawa Tengah. Nah, kita ini jualannya lemari, terus tempat tidur, drawer, laci, juga meja TV ya, cafe table, dan meja kecil untuk hotel, restoran, kafe di Eropa. Nah, mereka ini menstandarkan, kita kena ya kebijakan perdagangan ini yang nomor 5, standar teknis regulasi. Di mana ketika kita mengirim barang harus menggunakan label SFC. Jadi SFC ini adalah label warna hijau yang harus dikaitkan di produk yang kita jual di kontainer, kita bawa ke kontainer ya. Di kontainer itu simbol sebagai kalau kita sudah tebang kayu satu, artinya kita sudah tanam 1 pohon gitu ya. SFC itu adalah standar lingkungan, standar teknis regulasi, technical barrier to trade ya, untuk standar lingkungan. Itu baru yang SFC itu untuk produk furniture dalam negeri ke luar negeri. Nah, nanti ada standar lingkungan emisi. Kalau misalnya ini jualannya otomotif atau mobil atau motor, itu ada standarnya. Lalu kalau misalnya itu mainan atau apa ya, otomotif juga ya ada standar keamanan produk gitu ya. Atau mesin kopi pembuat kopi ya, coffee maker yang kita impor gitu kan teman-teman dari Eropa, kebanyakan yang kafe-kafe besar itu di Jogja dia punya mesin kopinya tuh besar. Itu ratusan juta mesinnya itu ya. Itu bisa ngegrinder, bisa bikin latte otomatis, itu harus punya standar keamanan produk. Nah, ini adalah salah satu bentuk instrumen kebijakan perdagangan internasional, ya. Berikutnya ada dumping dan anti dumping. Kalian bisa lihat di layar, ini adalah instrumen yang terkait dengan kebijakan perdagangan juga. Artinya apa? Ya, dumping ini adalah dumping ya, dumping ini. Dumping ini adalah menjual produk luar negeri dengan harga lebih rendah. Nah, dumping ini contohnya kita menjual barang dari Cina ini yang masuk harus lebih murah gitu. Nah, kalau anti dumping ini kebalikannya, barang yang dari Cina harus lebih mahal. Nah, biasanya yang dilakukan anti dumping ini Jepang ya, teman-teman. Jadi barang yang masuk, barang di Jepang itu yang dalam negeri yang lebih mahal. Berarti yang luar yang dumping. Berarti yang sering melakukan dumping ini Jepang. Jadi gini, Jepang itu barang produksi mereka sendiri itu lebih mahal, dijual lebih mahal ke masyarakatnya. Jadi mau beli kain, pakaian, jam tangan, mau beli mobil yang buatannya dalam negeri ya, itu lebih mahal daripada beli Eropa, daripada pakai handphone iPhone. Jadi handphone iPhone di sana itu dibuang-buang teman-teman. Jadi banyak di sana itu flash sale ya, di pinggir jalan tiap bulan itu orang bagi-bagi iPhone karena harganya lebih murah dibandingkan NTT Docomo. Jadi Jepang bikin sendiri handphone dan sudah bundling dengan providernya, sudah seumur hidup dengan kartunya gitu ya. Jadi nggak perlu ganti-ganti dan lain sebagainya. Itu lebih mahal. Jadi ketika saya punya teman Jepang itu datang ke Indonesia, dari atas kepala dia sampai kaki itu saya nggak ngerti ini produk dari mana ya, itu buatan Jepang. Dari topinya, ikat rambutnya, kalungnya, bajunya, sepatunya, jam tangannya itu
produk asli Jepang dan mereka bangga pakai itu gitu loh. Brand mereka sendiri karena lebih mahal, eksklusif, buatnya sedikit, limited edition. Sedangkan seperti Apple, Rolls-Royce gitu ya, di sana jauh lebih murah. Kenapa Jepang melakukan dumping? Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya merusak pesaing gitu loh, supaya melindungi dalam negeri dengan ekstrim gitu. Jadi rakyatnya bangga dengan produk dalam negeri karena lebih eksklusif, lebih mahal, dapetinnya susah, dan kualitasnya jauh lebih bagus daripada dari luar negeri yang katanya lebih oke, enggak juga, dalam negeri lebih bagus. Akhirnya mereka lebih bangga dengan produk sendiri. Itu yang dilakukan Jepang. Yang berhasil ya dumping, yang berhasil itu dumping lagi, yang berhasil itu Jerman kalau tidak salah ya, Switzerland sama Jerman. Terlalu jauh, kita nanti mungkin bisa lihat kalau Anda ketemu teman-teman misal mereka dari Jepang. Itu contoh. Lalu untuk bea cukai. Nah, bea cukai ini misalnya pemeriksaan dokumen, inspeksi barang ya, kapal datang, kontainer disandar di pelabuhan, kita cek surat-suratnya ya, apakah sudah lengkap atau tidak, cukup tidak biayanya untuk masuk. Nah, itu cara untuk menstabilkan ekonomi. Terakhir, ada devaluasi mata uang. Nah, devaluasi ini melemahkan mata uang agar ekspor lebih murah. Biasanya kenapa rupiah naik turun, kenapa rupiah melemah gitu ya. Ini maksudnya supaya eksportir ini bisa bergerak lebih luas, bea cukainya tidak mahal, lalu tarif yang masuk ke negeri mereka yang ingin menjual itu juga murah gitu ya. Kenapa Indonesia akhir-akhir ini sering nih dolar kuat, rupiah melemah. Sebenarnya itu dibuat di setting negara kita supaya ekspor itu lebih kencang gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini ada teori ahlinya, ada juga jurnalnya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya instrumen perdagangan antar negara yang dilakukan Indonesia itu untuk pajak barang yang masuk ke dalam negeri cukup tinggi gitu ya, sama dengan Amerika, tapi Cina tidak gitu ya, karena Cina itu sekarang politiknya perdagangan terbuka, silakan kamu serang produk saya, tidak masalah gitu ya. Saya bisa lebih murah gitu. Kalau Cina sekarang war ya, dia udah ngajakin perang dagang sebenarnya. Yang menabuh genderang perang dagang pertama itu Cina. Makanya Amerika ketar-ketir ya. Berikutnya ada Uni Eropa. Nah, ini juga untuk pajak masuk ke negara Eropa kalau kita mau ekspor ini fashion misalnya dari NTT mau ekspor tenun ke Eropa tuh biasanya tidak terlalu ketat ya, tetapi standarnya cukup tinggi untuk kualitas teman-teman ya, untuk kualitas. Justru di sana kalau yang murah nggak laku, kalau bisa yang mahal sekalian, yang 3 juta ke atas, yang tenun sabu itu yang susah tuh. Nah itu biasanya lebih laku di Uni Eropa. Mereka suka barang eksklusif gitu ya. Nah berikutnya ada impor, kuota impor, pembatasan jumlah barang yang masuk di negara masing-masing nih seperti apa gitu ya. Nah, untuk Indonesia yang dibatasi impornya untuk memasukkan barang ke Indonesia yang dibatasin itu daging sapi. Heran saya kenapa daging sapi ya? Karena kita pemakan daging ya. Rakyat kita lebih banyak dibanding sapinya. Beda dengan New Zealand dan Australia. Sapi di sana lebih banyak daripada orangnya. Indonesia lebih banyak orang daripada sapinya, betul loh. Makanya kita selalu kekurangan daging sapi, stoknya kurang. Jadi sebetulnya yang kalian lihat daging sapi itu kebanyakan si impor ya dari Cina. Jarang yang dari dalam negeri karena sudah habis dipakai untuk pedagang-pedagang gitu ya. Untuk rumah kita kehabisan. Sampai sempat ada kasus impor ilegal yaitu di disimpan lalu dihargain mahal ketika hari raya gitu. Nah, itu kan harus disidak ya. Nah, gula dan garam kita juga karena tiap saat kita bikin teh, kopi, industri kita kan banyak kaleng-kaleng manis, Ichi-Ocha, Fresh Tea itu pakai gula. Untuk industri sendiri sangat butuh banyak sehingga sampai harus impor. Gula itu sampai harus impor kita. Karena perkebunan kita sudah berkurang, teman-teman, gitu loh. Itu ya Garet ya. Perkebunan kita kurang, banyak sudah jadi gedung, sudah jadi apartemen,
sudah jadi rumah-rumah makan, restoran, sehingga perkebunan tebu, penghasil gula, terutama basis di Jawa sudah habis, sudah banjir. Makanya kita harus mendatangkan gula dari Thailand. Bayangkan, Indonesia swasembada pangannya hancur. Tuh loh. Ya, kalau Amerika apa nih yang dikurangin yang nggak boleh masuk banyak-banyak? Jarang sih, karena jarang menutup kuota ya. Kalau Amerika lebih ke pajaknya yang ditinggikan sih gitu. Terutama eranya Donald Trump ya. Barang dari Cina itu sama Donald Trump itu tidak boleh dihargai murah, harus mahal. Kalau barang Cina masuk ke Amerika itu harus mahal. Takut Amerika ya. Gitulah. Karena besok-besok itu ternyata perang dagang itu ya bukan antara Barat dan Timur, bukan Eropa lawan Jepang lagi, tapi sudah utara lawan selatan, Amerika versus Cina gitu. Nah, Indonesia di mana? Indonesia di tengah ya. Indonesia selalu diplomatis, kiri kanan oke, supaya aman. Dia kan mencari untung oportunis Indonesia nih. Nah, lalu untuk Tiongkok atau Cina apa nih yang dibatasi? Yang dibatasi gandum, jadi nggak boleh banyak-banyak impor gandum. Orang Cina dilarang ya. Kapas juga nggak boleh, padahal dia fashion gitu ya. Ya, fashion kan juga butuh benang, jadi mungkin mereka masih butuh lebih banyak sehingga harus impor. Kalau Eropa apa yang dikurangi? Yang dikurangi produk pertanian karena mereka berusaha untuk menaikkan kualitas hasil pertanian dairy ya, dairy. Produk dairy itu seperti keju, susu, olahan-olahan gitu ya, olahan sapi hasil dari susu keju itu mereka berusaha untuk bisa ekspor, saling ekspor ya. Misalnya keju dari Belgia dijual ke Swiss, keju dari Jerman dijual lagi ke Turki begitu. Nah, makanya tidak boleh impor banyak dari Asia. Asia kan nggak mungkin juga bikin keju ya. Tapi ada ya beberapa Asia itu juga membuat keju juga oke. Makanya mereka nggak mau memasukkan keju terlalu banyak di Uni Eropa. Lalu untuk subsidi ekspor itu siapa dan apa yang dibantu untuk Indonesia? Ekspornya terutama UMKM. UMKM kita itu banyak sekali sampai jutaan. Sekarang ratusan ribu, sekarang jutaan UMKM ya sudah dibantu. Bahkan di NTT sudah dibantu dari Undana untuk izin usahanya, terutama untuk tenun ya. Nah, di sini tenun ya, pakaian, fashion, dan juga kerajinan, makanan ringan itu dibantu untuk ekspor, untuk diberangkatkan negara yang dituju. Lalu menjual barang bahan bakar ya, Pertamax itu juga kita jual loh teman-teman ke luar negeri. Kita juga punya pom bensin ya di Malaysia ya. Pertamina punya. Kalau kalian jalan-jalan misalnya ke Vietnam naik mobil sendiri gitu ya ada Pertamina pom bensinnya biofuel. Kita juga ekspor ke negara tetangga dan itu disubsidi juga ketika minyaknya berangkat itu kita dapat potongan ya istilahnya dibantu pemerintah untuk berangkat gitu. Jadi nggak kita semua si produsen yang bayar, pemerintah juga bantu gitu, dapat diskon untuk ekspor. Ya, bagaimana dengan Amerika, Cina, dan Eropa, apa yang disubsidi? Masing-masing mereka punya kekuatan produknya gitu ya, terutama kalau Eropa pertanian, sama ya, sama dengan Amerika juga pertanian itu yang disubsidi. Kalau Eropa itu besi baja, dari zaman revolusi industri, dari zaman eh, ketika Inggris baru melek ini ya, melek tentang pembuatan pabrik pertama, mereka sudah pandai membuat besi baja. Jadi Menara Eiffel berdiri itu besinya dari Inggris. Jadi besi baja di sana besar-besar, teman-teman. Dan besi baja yang di Jakarta yang kita lihat yang untuk membangun pencakar langit itu juga banyak diimpor dari Eropa. Gitu ya. Lalu untuk standar teknis, ya kita SNI, pakai seperti helm SNI, mainan anak juga harus terstandar, gitu ya. Untuk alat-alat listrik dan lain sebagainya. Makanan, minuman, wajib ada label aman, BPOM, ada level sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah, untuk yang Amerika apa namanya, Bu? Sertifikat halal dan BPOM-nya ada namanya BPOM, Badan POM-nya itu disebut FDA. Kalau di Amerika ya disebut FDA gitu. Nah, di Eropa namanya HACCP gitu ya.
Nah, kalau Cina kurang tahu istilahnya, tapi yang jelas mereka punya, gitu ya. Anti dumping banyak digunakan, tapi tidak jelas detailnya. Oke, untuk pemasaran internasional kita apa namanya? Kita singkat saja karena sebetulnya lumayan banyak ya yang pemasaran internasional ini karena waktunya agak mepet ya. Untuk minggu depan apa mau digabung saja? Digabung juga oke sih, tapi ini aja secara singkat saja ya karena waktunya tinggal 4 menit buat teman-teman biar bisa istirahat ya. Karena kita langsung masuk ke contoh-contoh ya pemasaran internasional. Nah, di sini masuk contoh aja ya teman-teman. Ya. Kuncinya banyak ya. Nah, kita lihat di sini bisa Anda lihat perusahaan di Indonesia dan perusahaan di luar negeri seperti apa sih bentuk memasarkannya gitu. Memasarkan itu menjual, bagaimana menjual produk ke luar negeri, bagaimana supaya laku. Nah, masing-masing ya pendekatannya. Kalau Indonesia kita ada produk macam-macam ya. Kopiko udah di luar negeri, tolak angin sudah ada di 7-Eleven juga. Ada di Walmart juga ada, Walmart yang ada di Skotlandia juga ada. McDonald seperti apa ya? Sama ya. Jadi cenderung rata-rata Indonesia ini dengan teori adaptasi. Adaptasi itu walaupun dia rasa lokal, tetapi juga mengikuti aturan dari luar negeri. Sama yang dilakukan ya dengan perusahaan luar negeri seperti makanannya McDonald, harus ada nasinya, KFC harus ada nasinya. Sebenarnya kalau bukan Asia nggak ada nasinya ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang nggak ada nasinya. Kentang mungkin ya. Kalau di Arab Saudi agak sedikit rempah gitu nasinya ada kayak rempah-rempahnya. Dengan mereka suka rempah yang untuk KFC ya. Ayamnya juga nggak terlalu crispy. Jadi beda-beda. Kalau Korea KFC-nya dan McD-nya nggak ada rasanya. Mereka nggak suka sesuatu yang terlalu crispy dan terlalu gurih. Jadi hambar. Dari KFC di Korea itu hambar. Jadi ini yang dimaksud dengan standarisasi global. Dari teorinya kita bisa masuk teorinya Levitt Globalization. Itu disebut adaptasi produk dengan pendekatan global. Lalu macam-macam ya, kalian bisa lihat di sini ya banyak aspek ya. Ada aspek positioning yang tadi sudah dijelaskan sama Friendly ya, brand positioning itu maksudnya adalah nilai budaya kita tidak hilang gitu. Budaya seperti rasanya Indonesia itu taste-nya itu gurih, terkenalnya memang gurih ya. Indonesia itu selalu produknya kalau makanan tuh gurih gitu loh. Lalu yang berikutnya tuh halal, halal branding ya. Istilah label halal itu lekat bahwa itu produk Indonesia. Berikutnya keramah tamahan dalam bentuk jasa ya. Jasa atau pemasaran jasanya Indonesia terkenal ramah gitu ya. Dibanding beberapa negara lain itu Indonesia yang paling ramah. Kedua itu Thailand. Ya, yang biasanya head to head dengan Asia Tenggara itu yang hospitality value yang biasa ditandingkan Indonesia dengan Thailand. Dia masih menang Indonesia untuk beberapa tahun terakhir ya. Komunikasi pemasarannya juga macam-macam. Kalau dari luar negeri rata-rata iklannya masif karena uang mereka banyak. Kalau kita trennya pakai selebgram, influencer, dan lain sebagainya untuk menarik pembeli gitu. Cara komunikasinya kita pakai BA ya, brand ambassador. Di luar negeri BA nggak begitu ya. Karena harus karakter sehari-hari hidup seorang influencer itu harus suci ya. Kalau sorry ya tanda kutip ya kalau di luar negeri kalau orang itu ada problem sedikit ya misalnya divorce atau ada drugs, kasus drugs itu susah. Jadi produk itu nanti takut resiko tinggi. Akhirnya mereka jarang pakai influencer untuk produk-produk komunikasi pemasaran. Mereka lebih suka iklan yang kreatif, iklan yang masif gitu ya, yang unik gitu ya komunikasinya lebih ke visual grafik sih, jarang menggunakan orang ya. Kalau Indonesia masih suka dengan tokoh-tokoh. Nah, kurang lebih begitu contoh-contohnya. Oke, kita bisa bandingkan untuk brand Indonesia dan luar negeri di pemasarannya seperti apa. Indonesia itu lawannya Maggi bukan Samyang. Samyang itu kan dari Korea ya rasanya beda. Kalau Maggi itu mirip rasanya gurihnya mirip India punya ya. India tuh
terkenal Maggi dan Indomie Nestle ya, dari Nestle, tetapi yang terkenal itu sering pembeli terbanyak yang pangsa pasarnya itu di India, Maggi ini. Itu ya, adaptasi rasa dan sebagainya. Kopiko lawannya Ferrero. Kalau mau lihat produk luar negeri ini kita sudah banyak, sudah masuk ya, North Face sudah pernah masuk juga di beberapa stand di Indonesia. Lalu Ferrero ini kalau mau lihat saingannya Kopiko tuh ada di Ranch Market di Jakarta, ada ya di Senayan City. Biasanya ada kayak Glael gitu loh, supermarket yang ada isinya barang-barang impor ya, jajanan impor tuh ada beberapa. Nah ini Grab juga dari Malaysia, Uber juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, perbandingannya seperti apa kebijakannya masing-masing. Ada yang versi Asia sendiri produknya, versi premium sendiri. Kalau Gojek juga perbandingannya itu adaptasi fiturnya ya. Kalau misalnya di Vietnam itu berbeda, tapi kita sudah bisa akses gitu ya kira-kira. Oke, mungkin itu saja Ibu bisa sampaikan. Kita berikan kesimpulan saja untuk pemasaran internasional ya teman-teman. Oke, bahwa sebetulnya untuk bisa menjual itu harus memilih saluran distribusi yang baik, gitu ya, harus disesuaikan karakter produknya, lalu dipahami ketersediaan produk dan kebutuhan pasar, sehingga di sini bisa meningkatkan pemasukan produsen itu sendiri. Ya, bukan hanya mendistribusikan itu menjual secara logistik, tapi menjadi sebuah keputusan strategis ya untuk bisa memasarkan secara global. Jadi di sini harus diperhatikan betul-betul beberapa hal, termasuk karakter produk, pasarnya, aturan negara yang mau dituju, merek juga harus diperhatikan brandnya dan sumber dayanya juga harus diperhatikan gitu ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua karena tadi sudah bertanya otomatis sudah Ibu presensi, udah hitung hadir semua. Kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan di grup WhatsApp. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Shalom. Terima kasih, Ibu. Selamat Terima siang. kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Bu, end meeting ya.